Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Banjina Sri Mutiari dari jurusan Sistem Informasi dengan NIM 065002100006. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis dan perancangan sistem informasi perpustakaan pada SMP Bonavita. Di sini ada latar belakang. Pengetahuan tidak hanya diperoleh dengan pengalaman secara nyata, namun juga didapat dari informasi yang diterima. Informasi dapat dilakukan dengan berbagai media. Salah satunya dengan membaca buku yang disediakan di perpustakaan. Hal ini sesuai dengan fungsi perpustakaan, yaitu sebagai tempat penyimpanan, mengolah, menyajikan, menyebarluaskan, dan melestarikan pengetahuan. Menurut Kampus Besar Bahasa Indonesia, pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui berkaitan dengan proses pembelajaran. Proses belajar ini dipengaruhi berbagai faktor dari dalam, seperti motivasi dan faktor luar berupa sarana informasi yang tersedia, serta keadaan sosial budaya. Perpustakaan adalah bagian dari sumber belajar yang harus dimiliki oleh setiap sekolah ataupun perguruan tinggi, karena peserta didik dengan mudah mencari informasi atau ilmu pengetahuan melalui perpustakaan. Perpustakaan adalah suatu kesatuan unit kerja yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian pengembangan koleksi, bagian pengolahan koleksi, bagian pelayanan pengguna, dan bagian pemeliharaan sarana dan prasarana. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesat ternyata berdampak pula bagi dunia usaha instansi dan lembaga masyarakat lainnya. Dampak kemajuan tersebut ditandai dengan semakin banyaknya orang menggunakan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama pengetahuan teknologi dua komputer, karena teknologi tersebut berguna sebagai alat bantu pengolahan data di perusahaan, instansi, maupun kegiatan lainnya. Di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis menentukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana merancang sebuah sistem informasi perpustakaan pada SMP Bonavita untuk mempermudah proses pendaftaran anggota, pendataan buku, pendataan peminjaman buku, dan pendataan pengembalian buku. Yang kedua, bagaimana membuat sistem informasi perpustakaan SMP Bonavita ditinjau dari pendataan anggota, pencarian koleksi buku, pendataan peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta pembuatan laporan data peminjaman dan buku perpustakaan. Yang ketiga, bagaimana implementasi sistem informasi perpustakaan pada SMP Bonavita. Ya, lalu di sini ada activity diagram pendaftaran anggota perpustakaan. Di sini ada 3 user. Yang pertama calon anggota, ada petugas perpustakaan, dan ada kepala sekolah. Di sini calon anggota memulai meminta form pendaftaran, lalu petugas perpustakaan memberikan form pendaftaran, lalu calon anggota menerima form pendaftaran, setelah itu mengisi data diri form pendaftaran, sehabis itu menyerahkan data diri form pendaftaran. Lalu petugas perpustakaan menerima data diri dan form pendaftaran, lalu mengecek datanya. Jika valid, maka menginputkan ke buku daftar anggota. Jika tidak, maka lakukan pengisian data diri form pendaftaran. Lalu pembuatan kartu anggota, laporan pembuatan kartu anggota, lalu memberikan kartu anggota. Setelah itu, calon anggota menerima kartu anggota. Lalu setelah diterima laporannya, kepala sekolah menerima laporannya. Yang kedua, ada activity diagram peminjaman buku. Sini user anggota memulai mencari buku. Setelah mencari buku, menyerahkan buku dan kartu anggota. Sehabis itu, petugas perpustakaan menerima buku dan kartu anggotanya. Lalu mengecek data peminjamannya. Jika telat, mencentang pengembalian di buku peminjaman. Jika tidak telat, jika telat, maka denda sebesar 5.000. Lalu membayar denda. Jika tidak telat,
Mencentang pengembalian di buku peminjaman, setelah itu menyimpan bukunya, dan mengembalikan kartu anggotanya. Jika telat, denda bayar sebesar 5.000, lalu membayar denda, petugas menerima uang denda lalu mencatat di buku dendanya. Setelah itu membuat laporan denda. Setelah mencentang pengembalian di buku peminjaman, petugas perpustakaan menyimpan bukunya lalu menerima laporannya. Kepala sekolah menerima laporan. Yang ketiga, ada use case sistem pendaftaran anggota. Di sini ada calon anggota. Calon anggota meminta form pendaftaran, isi data diri, menyerahkan form pendaftaran, dan menerima kartu. Setelah itu melakukan login, setelah itu input data ke sistem. Setelah itu mengecek kartu anggotanya, lalu membuat laporan. Jika sudah selesai, maka lakukan logout. Nah, sistem ini melakukan simpan data. Yang kedua, use case sistem peminjaman buku. Anggota ini menyerahkan buku dan kartu anggota. Yang kedua, menerima buku dan kartu anggota. Lalu petugas perpustakaan melakukan login. Setelah login, input data buku dan peminjaman ke sistem. Setelah sudah, sistem menampilkan data pinjam, lalu transaksi telah berhasil. Lalu petugas perpustakaan menyerahkan buku dan kartu anggota. Setelah itu membuat laporan. Setelah selesai, melakukan logout. Yang ketiga ada use case sistem pengembalian buku. Di sini ada anggota. Anggota menyerahkan buku dan kartu anggota. Lalu dikenakan denda atau tidaknya. Setelah itu menerima kartu anggotanya. Petugas perpustakaan melakukan login. Setelah login, input data peminjam di sistemnya. Lalu menyimpan bukunya dan mengembalikan kartu anggotanya. Dan membuat laporan. Setelah itu melogout. Nah, sistem ini menampilkan data pinjam dan setelah itu dia dikenakan denda atau tidak. Lalu sequence diagram pendaftaran anggota. Di sini ada calon anggota. Calon anggota memilih pendaftaran, memasukkan ke tabel data pendaftaran. Lalu setelah itu, calon anggota menginput data diri, dimasukkan ke dalam tabel input data. Setelah itu, melakukan validasi. Jika tidak atau invalid, maka calon anggota mengulang kembali pilih pendaftarannya. Jika valid, lanjut ke menu login ya. Yang kedua, sequence diagram peminjaman buku. Yang pertama, petugas perpustakaan melakukan pilih login. Yang kedua itu pilih menu utama. Setelah itu menampilkan menu utamanya, menampilkan menu pengembalian. Setelah itu input data pengembalian. Setelah sudah dimasukkan ke tabel database, lalu disimpan ke data. Setelah itu petugas perpustakaan menampilkan data pengembalian. Setelah itu petugas perpustakaan pilih menu laporan denda. Setelah selesai, menampilkan laporan denda ke dalam tabel laporan dendanya. Setelah sudah, pilih logout. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.